Polemik internal di tubuh pembinaan mental karate Kyokushinkai, berdampak bagi Kaicho Liliana Herawati jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Kaicho pembinaan mental karate Kyokushinkai menjadi terdakwa atas sangkaan pemakaian akta palsu. Di persidangan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis menghadirkan saksi Yunita Wijaya selaku bendahara di internal Yayasan Kyokushinkai. Keterangan saksi tersebut, usai sidang ditanggapi oleh salah satu perwakilan Ikatan Peduli Perempuan Indonesia yakni istri dari Bambang Haryo yang tak lain juga sebagai anggota DPR Pusat. Dalam tanggapan, istri Bambang Haryo mengatakan, keterangan saksi di persidangan sangat tidak relevan. Lebih lanjut, sebagai bendahara, tidak ada catatan. Sementara Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Perguruan Pembinaan Mental Karate, Kyokushinkai Karate-do yakni Abdul Wahab mengatakan, perkumpulan arisan yang berdiri hingga berkembang menjadi kontribusi yang besar dengan nilai di antara 5 hingga 7 miliar. Kontribusi yang besar tersebut, si Chandra punya niat tidak baik yaitu, ingin menguasai perguruan Kyokushinkai ini, tutur Wahab. Si Chandra tahu bahwa merek perguruan Kyokushinkai Indonesia atas nama milik terdakwa maka dia mengajukan ke Kemenkumham agar nama berubah menjadi miliknya bukan nama terdakwa. Hal ini dilakukan hingga 2 kali dan hasilnya selalu ditolak. Kemudian diajukan lagi hingga 4 kali hasilnya juga ditolak. Bagi saya ini adalah upaya yang tidak baik untuk menguasai. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Sempat mengetahui karena ada baca di WhatsApp grup. Nah itu grup WhatsApp itu semuanya ada atau memang saudara intip dari teman? Dikasih tahu teman, saya tidak ada di situ. Berarti saudara tidak ada di dalam grup itu, tapi dikasih tahu oleh teman. Berarti saudara di luar dari grup yang baik. Terus pertanyaan selanjutnya, mengenai tadi saudara ada keanggotaan di dalam buku tadi mengenai arisan. Saudara menerangkan tidak ikut sebagai anggota arisan. Sepengetahuan saudara selama menjadi bendahara, apakah setiap anggota yang ikut arisan dibagikan buku enggak? Tidak tahu. Malah di BAP saudara ada 11 pertanyaan dari penyidik. Satu pun saudara tidak ada di sini menerangkan bahwasanya tentang adanya keterangan palsu ke dalam akta otentik. Pertanyaan saya, saudara tidak menjelaskan di BAP, apakah karena penyidik tidak bertanya atau memang saudara tidak tahu? Tidak ditanya. Karena memang tidak ditanya oleh penyidik. Tapi kalau ditanya, saudara bisa menjelaskan seperti yang sekarang ini. Cukup yang mulia. Nah, itu kan berlalu itu penyidikan. Ini kan kita konteksnya kalau saksi yang diterangkan di persidangan gitu aja. Ya bisa saja dia waktu itu nggak ditanya, aku menjawab kan. Tadi ada permasalahan dengan penasihat hukumnya. Ya, artinya karena dia ditanya dia tidak menjawab. Oke, cukup ya. Cukup. Baik, jadi dengan saudara cukup ya. Ya. Sekarang tanggapan dari terdakwa, kami di mana? Tadi saudara bisa mengikuti ya, yang dia nanti beliau menanggapi. Terima kasih yang mulia. Saya menanggapi pernyataan dari saksi. Poin pertama adalah pernyataan mengenai bahwa ujian kenaikan tingkat yang ada di perguruan dibiayai oleh Bapak Irwanto adalah tidak benar. Kegiatan ujian kenaikan tingkat yang dilakukan di perguruan yang dibiayai oleh Bapak Irwanto tidak benar. Kedua, pernyataan saksi mengenai pengambilan rincian uang arisan yang saya ambil dari gedung Sriwijaya tidak benar. Jadi saudara tidak mengambil rincian itu. Betul, yang tidak benar. Itu aja. Terima kasih. Saudara tetap dengan keterangannya? Iya, tetap. Tetap ya. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih sudah memberikan keterangan walaupun suaranya agak putus-putus, mudah-mudahan bisa direkam. Ya, silakan sudah. Ya, terima kasih Bapak. Baik ya, ini saksi ya silakan. Aduh.
Mungkin yang kemudian sesuai berkat, saksi kami tinggal 2 lagi yang ada. Satu Pak Chandra Sri saya, dan kedua dari Bapak Bambang Iwanto plus ahli 2 yang. Iya, maksudnya yang mohon di inilah supaya efektif gitu ya. Karena kita sengaja menggunakan hari Selasa ini, kebetulan kita kan walaupun ada sidang yang lain ya, sengaja fokus di sini ya. Jadi masih saksi ya. Untuk sidang berikutnya kita agendakan hari Selasa lagi banyak saya. Selasa kita upayakan Selasa dan Kamis ya. Jadi upayakan waktunya agak inilah ya. Tadi aja kita udah perlu ada PS semua. Baik di sidang kita Selasa ya. Memberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang lain. Tanggal 20 ya. Tanggal 20 pagi. Ya, kita tetap ditahan, saudara baik-baik di sana agar pada persidangan berikutnya bisa hadir kembali mengikuti persidangan. Ya, cukup untukmu. Rasa cukup? Ya, sidang selesai dulu. Keberadaan perempuan. Ikatan Perempuan Indonesia Peduli sama Budiana aktivis perempuan. Budiana? Kita sebagai Ikatan Perempuan Indonesia Peduli dan ada aktivis perempuan juga di sini Budiana. Kita dengan mengikuti tadi sidang yang berlangsung sebagai solidaritas wanita perempuan. Wah, saksi yang diajukan sangat-sangat tidak relevan banget karena sangat tidak tahu, dan tugas dia sebagai bendahara dia bilang bisa mencatat data-data, ternyata tidak ada data yang dia tahu sama sekali. Itu satu saksi yang tidak relevan sama sekali. Jadi dari segi persidangan hari ini itu sudah sangat terlihat bahwa ini tidak ada kekompakan ya dari pihak yang menggugat untuk dalam bagian menjadi saksi. Jadi saya pikir, saya yakin Kyojo Liliana akan menang. Di sini kita akan mendukung orang wanita, apalagi perempuan yang dizolimi, yang benar-benar menegakkan kebenaran, transparansi seharusnya dari sebuah keuangan itu transparansi harus ada. Dan sebagai pendiri, ketua umum, bendahara itu harus ada transparansi, dan kepada pengurus juga harus ada transparansi, kepada anggota juga ada. Jadi ini perguruan, apalagi tadi ada ngomongnya bahwa yang ikut arisan adalah perguruan, simpatisan sama umum. Itu harus jelas-jelas transparansi. Jadi kalau tidak ada transparansi berarti ini ada sesuatu yang tidak benar. Itu saja. Tadi ada yang ditanyakan mengenai mencatat, tapi dia mengetahui, terus mengatakan dia tidak tahu yang dicatat. Ya makanya dari itu ini saksi tidak relevan. Itu sebagai apa, bendahara apa gitu loh, diperbantukan, dan pun dia bilang tadi bahwa tidak ada SK sebagai bendahara, dan sebagai sekjen pun sekarang 2022 dia pun tidak ada SK sebagai sekjen. Jadi ini benar-benar suatu perkumpulan yang kayaknya tidak ada RT dan semuanya ya. Kayaknya perkumpulan abal-abal. Apakah dilihat ada rekayasa yang disampaikan? Sangat terlihat jelas. Settingan.
Settingan sangat terlihat jelas. Kalau saya sebagai mata awam, ini sebagai bentuk saya sebagai perempuan dan saya sebagai mata masyarakat terlihat jelas bahwa ini ada konspirasi untuk menjatuhkan Kecil Liliana. Itu saja. Nama lengkap dan perwakilan dari? Saya dari founder Ikatan Perempuan Indonesia Peduli Asrilia Kurniati Bambang Haryo. Iya. Keterangan saksi ini tadi loh. Kalau saksi kita lihat ada beberapa hal yang dia nggak terbuka, bahwa kan arisan itu sejak 2007 diselenggarakan oleh anggota perguruan yang hasilnya dia peruntukkan untuk kegiatan perguruan itu loh ini. 2007, kemudian 2015 sarannya Sandra dibuatlah kebutuhan badan hukum untuk menampung uang arisan. Kita nggak ada curiga apa-apa ya gitu aja. Nah ternyata ketika dipegang oleh Sandra, kontribusinya ke perguruan makin lama makin kecil. Yang terakhir diberikan antara 7 miliar sampai 5 miliar, itu kan masalahnya. Nah ternyata sekarang ketahuan, setelah kita buka di sistem Dirjen Ahunya, si Chandra ini sudah punya niat melawan niat menguasai perguruan Kyosinka ini. Niatnya sudah sejak 2012 ternyata. Dengan cara melawan, melawannya di mana? Dia tahu bahwa perguruan pembinaan mental karate Kyosinka Karate Indonesia itu adalah mereknya atas nama terdakwanya. Tapi dia mengajukan kepada Kemenkumham untuk menjadi namanya dia. Dan ditolak dia yang dua kali dia mengajukan. Ditolak sama Kumham ya? Ditolak. Kemudian 2014 mengajukan 4 lagi. Yang hampir sama, misalnya yang namanya Kyosinka di garis kanan kiri nggak ada titik, dia sampai titik. Nggak boleh kan merek itu baik seluruhnya pun sebagian menyamai. Menyerupai ya. Jadi 6 kali dia ditolak. Dari apa yang dia lakukan untuk mendaftarkan merek pembinaan mental karate Kyosinka atas nama dia, itu adalah niat bagi saya dan niat guru. Kenapa? Dia tahu itu sudah ada pemegang mereknya, siapa terdakwa. Ya, jadi mungkin dari sini dia berangkat. Maka saya berkesimpulan kayaknya Chandra punya yang kayak ingin top gitu ya, ingin jadi ada semacam populis sindrom namanya, namanya populis sindrom. Jadi ada keinginan selalu. Terkait pengajuan penangguhan dari pihak terdakwa gimana Pak? Belum ada. Nah, itu kan hanya hakim. Cuma yang saya sarankan adalah sikap hakim. Pada sidang yang lalu dia mengatakan ini kenapa sih kok terdakwa tidak damai? Itu apa urusannya Mak? Ini nanti pidana, nggak bisa. Nah, kenapa suara itu diungkapkan di persidangan majelis hakim? Sementara di luar banyak tekanan kepada Liliana supaya Liliana damai. Kalau nggak damai akan ditahan terus. Itu suara dari luar, bukan suara hakim, ya kan? Jadi takut-takuti kan, kalau kamu nggak damai akan tahan terus. Nah, takut. Ada teror berarti Pak? Ya, ada teror. Terus hakimnya ngapain tanya? Bagi saya hakim sudah melanggar etik. Kami lagi anukan kalau dia tetap kayak begini, dia tidak berbuat adil, kami sedang pertimbangkan untuk laporan aja sama sikap yang ada. Kali kalau dia bisa memperbaiki sikapnya. Dan saya keanehan lagi, penetapan penahanan hakim ini kan tanggal 22 bulan Mei sampai 2010. Nah, saya dengar itu mungkin tanggal 30 Mei Ketua Pengadilan kok sudah bikin penetapan perpanjangan gitu loh. Padahal baru habis 20 Juli akan datang loh ini. Penetapan perpanjangannya Kak, ada rumor sudah ada penetapan itu kan aneh Ketua Pengadilan Negeri. Tahanan yang di masa tahanan itu masih ada, dia memperpanjang itu kan, ya kan? Nah gitu. Terus Pak, terkait kedatangan ini dari istri Pak Bambang Haryo Pak? Kenapa? Terkait kedatangan. Ya itu kan sebagai bentuk solidaritas, keprihatinan, mana Pak Bambang Haryo prihatin. Dia mungkin merasakan dalam perkara ini ada hal yang dianggap. Jadi offset menstrea Chandra ini dari awal sudah buruk. Ya, cukup segitu aja. Oke, Mas.
kecewa.